Halo semua, jumpa kembali di S3 Perbanas, sharing singkat sustainability. Kita akan membahas segala hal yang terkait dengan keberlanjutan. Saya Hardi Hermawan dan program ini didedikasikan oleh program studi doktoral manajemen berkelanjutan Perbanas Institute. Ini kali kita akan membahas tentang pasar modal berkelanjutan. Saya sudah bersama dengan dua orang teman sekelas saya, masing-masing mahasiswa Doktoral Perbanas Institute. Ada Bung Fangki Sorongan, dosen Perbanas Institute yang juga merupakan di kemahasiswaan ya, banyak bergiat di kemahasiswaan juga. Iya, betul. Dan mengajak mahasiswa untuk melakukan kegiatan investasi di pasar modal. Nah, lalu ada satu lagi teman saya, Gary Putra Edwanto, yang memang pialang pasar modal. Apa kabar, Bung Fangki, Gary? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Sehat. Santai. Ya. Jadi pasar modal itu apa, Ger? Kalau pasar modal itu adalah alternatif untuk pembiayaan perusahaan selain di perbankan. Kalau untuk perusahaannya cari alternatif pembiayaan di pasar modal. Betul. Kalau buat investornya? Buat investornya dia untuk menikmati keuntungan dari perusahaan yang diinvestasikan. Nah, gitu. Jadi caranya itu adalah dengan beli saham ya? Beli saham. Beli saham bisa, obligasi juga bisa. Oke, pasar modal itu produknya itu ada saham, Obligasi. ada obligasi, derivatif juga. Terus reksadana. Ada reksadana juga. Banyak sekali produk-produk di pasar modal, meskipun yang paling populer memang masih berupa saham. Derivatif, indeks itu juga diperdagangkan. Oke, tapi masih menarik nggak? Ya, menurut saya masih menarik ya, Mas. Masih menarik ya. Jadi kebetulan kan saya akademisi. Jadi pada saat saya di bidang kemahasiswaan di Perbanas, memang saya salah satu yang membentuk semacam komunitas. Namanya adalah komunitas KSPM, Komunitas Studi Pasar Modal. Komunitas Studi Pasar Modal. Iya, KSPM di Perbanas itu. Oke. Jadi kalau dulu namanya adalah pojok bursa, sekarang menjadi galeri investasi. Nah, di situ Dikenalkan. kita mengajak seluruh elemen khususnya mahasiswa dan masyarakat sekitar, apa sih pasar modal? Nah, apa sih perbedaan dengan nabung? Kan beda ya, kita investasi dengan nabung kan tentunya berbeda. Nah, disitulah kita kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan edukasi dengan membuat seminar, dengan membuat games dan game. Lalu juga ada namanya adalah gerakan cinta pasar modal namanya. Nah, itu kalau memang Itu kebanyakan mahasiswa baru pertama kali. Jadi mereka baru kenal yang namanya pasar modal itu. Pasar modal. Karena kalau kita di dunia pendidikan mungkin kalau ini kan di praktisi kan. Iya. Jadi ya kita hanya bisa memperkenalkan. Kita jangan sampai mahasiswa itu bingung. Ya, apa sih gitu? Apa sih ini saham apa gitu kan? Perbanas padahal nanti kalau lulus bisa aja kerjanya seperti Gary. Bisa jadi. Apalagi sekarang ada beberapa sertifikat kan yang WWMI, WWPE dan sebagainya. Iya. Bahkan Perbanas juga sekarang sudah kerjasama dengan TISMI. Jadi ada salah satu persyaratan untuk uji kompetensi itu kalau misalkan nggak usah ujian kompetensi, tapi syaratnya adalah mempunyai sertifikasi. TISMI itu. Ya, itu adalah salah satu lembaga pendidikan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang bisa melatih para investor pemula untuk lebih memahami seperti apa seluk-beluk bermain di pasar modal. Kalau mau masuk ke pasar modal yang harus kita perhatiin apa? Sebagai investor. Ya. Betul. Kalau untuk pemula itu baiknya ya. Kita ini ini kan pasar modal ini kan perusahaan yang ada bentuk barangnya, jasanya, ya kan. Yang kita kenal dulu aja. Yang sering kita pakai sehari-hari atau yang sering kita lihat yang udah benar-benar relevan lah sama kehidupan kita. Jadi pasar modal kalau bicara tentang saham, ini terutama saham ya, itu sebenarnya mencerminkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di sana sebagai penerbit saham-saham itu tadi atau emiten. Betul. Ya kan? Nah, perusahaan-perusahaan itu punya produk, punya barang, punya jasa. Nah, yang punya reputasi dulu yang dipilih. Yang punya reputasi itu yang paling banyak produknya atau jasanya digunakan itu biasanya udah berfundamental bagus. Fundamental bagus. Betul. Yang disebut fundamental itu apa? Fundamental itu kinerja laporan keuangan. Jadi dia perusahaannya selalu bertumbuh, terus perusahaannya benar-benar bersih. Yang penting kita lihat dulu dia nih ke government-nya, tata kelolanya. Tapi kan mahal saham begitu. Ya tergantung juga. Kadang mereka menyesuaikan juga ke retail atau ke investor itu di stock split, ada aksi korporasi. Memang dulu. Tapi mahasiswa kuat nggak beli yang begitu?
kuat karena kan gini. Iya, Perbanas. Gini Mas Hardi. Jadi sekarang orang punya saham itu bukan seolah tuh yang wah. Karena dengan modal 100.000 kita sudah bisa buka. Karena faksi sahamnya sekarang. Iya, kalau sudah dulu lebih kan kecil. dulu zaman kita kalau buka saham itu minimal kita 5 juta baru buka akun. Itu masih faksi sahamnya kita masih ada Iya, seribuan. sekarang 100.000 kita sudah punya akun. Hmm. Nah, kembali ke tadi bahwa menarik bahwa di Perbanas itu juga kita memberikan edukasi pasar modal itu gambarnya seperti mall. Sebuah mall itu kan banyak tenan-tenan. Iya. Kita kalau ke mall kan kita kan masuk ke tenan ini, kita mau beli tenan ini kan tergantung kita kan dengan iklan dengan apa gitu. Nah sama kalau pasar modal juga sama. Ada counter di lobi-lobi juga. Iya, gitu jadi kan, yang agak murahan. Ya. Bursa Efek Indonesia itu membangun sebuah mall di mana di dalamnya ada emiten-emiten. Nah, tergantung nanti pengunjung atau kita mau beli emiten yang mana gitu kan. Tentu dengan beberapa perhitungan apa tadi ada fundamental, ada teknikal dan sebagainya. Tapi fundamental yang bagus sih ya itu tadi biasanya mahal. Tergantung juga. Sekarang tuh Oke. ada pergeseran juga. Dan tapi selain mahal, dia geraknya juga lama. Nah itu sih sebenarnya itu salah satu PR juga sebenarnya. Memang kalau fundamental bagus, pertumbuhan sahamnya itu nggak Ya agak lama gitu, naiknya itu pelan. nggak menarik gitu. Memang itu udah. Sementara karakter yang pemula ini biasanya kan pengen cepet, dan tiba-tiba dapat gitu. Ya kalau misalnya mohon maaf ya saya sebut boleh gorengan gitu. Memang secara performance untuk kenaikan atau penurunannya itu emang lumayan signifikan. Jadi yang namanya saham gorengan itu menurut para pelaku pasar modal atau untuk para pemula itu peluang atau ancaman sebenarnya? Kalau saya sih realistis. Apa tuh? Kalau benar memang peluang bisa menjadi peluang. Tapi kalau ada ancaman ya bisa jadi ancaman. Ya nggak jelas kalau itu bukan realistis. Kayak gimana? Kalau sebenarnya? dari saya sudut pandang akademis sih bahwa konsep pasar modal itu memang konsep yang jangka panjang. Jadi kita tidak mengajarkan kepada pemula teori-teori scalping dan sebagainya di mana kita hari pagi buka kita beli, sore mau tutup kita jual. Itu kan lumayan 2%, 2%. Iya, gitu tapi kan konsep pasar modal nggak seperti itu, gitu. Bu. Jadi konsep pasar modal adalah investasi jangka panjang. Kita melihat dari beberapa tadi ya ada analisa fundamentalnya dari ROA dan sebagainya. Tapi kalau sebagai praktisi atau sebagai pemula yang pengennya cuan ya mungkin bisa menggunakan itu saham-saham gorengan itu tadi. Cuma memang itu nggak bertahan lama. Ya. Memang itu ada namanya sentimen pasar, sentimen berita. Jadi analisis juga bukan fundamental, dia akan bersifat teknikal itu ya. sifatnya sementara. Jadi memang itu ada ancamannya, tapi emang peluangnya juga ada. Ada peluangnya dan banyak tahayulnya. Iya. Nah, gimana caranya supaya orang itu tidak mudah tergoda dengan ya katakanlah cuan-cuan yang menipu itu tadi. Kan dia lebih baik dia bersifat fundamental jangka panjang untuk penyehatan keuangan pribadi dia juga untuk kesehatan pasar modalnya. Selalu evaluasi portofolio kita. Jadi benar-benar kita belajar terus kita benar-benar harus step by step lah. Nah, sekarang ini kan orang kalau mau transaksi udah langsung lewat mobile kan. Ini bagaimana? Apa plus minusnya dari transaksi yang langsung seperti itu? Sebenarnya sih lebih banyak plusnya lah. Kita jadi waktunya lebih cepat. Betul. Terus informasi yang kita ini juga sekarang udah mudah ya. Jadi kita bisa ngambil keputusan itu dengan cepat. Jadi kita nggak kehilangan momentum. Kita juga bisa ambil keputusan bisa lebih cepat. Apakah lebih tepat? Belum tentu. Kadang-kala malah bisa menjadi menjadi greedy, rakus. Iya. Ya memang tadi, jadi memang ada plus minus sih dengan perkembangan teknologi, ya apalagi dengan digital sekarang ini. Nah, ya itu. Saham ya begitu sekarang. Tergantung bagaimana sudut pandang kita melihat. Sekarang dengan segala konsepnya pasar modal dari dulu ya memang seperti itu. Ada yang namanya kegiatan harian atau bahkan mungkin yang short run, pagi beli, sore jual, siang jual, sore udah mantau lagi. Untuk besok paginya lagi. Lalu kemudian juga ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang, itu dari dulu udah seperti itu. Nah, sekarang ada konsep keberlanjutan. Ini seperti apa? Pasar modal yang berkelanjutan itu bagaimana? Berkelanjutan tuh kan lebih ke pendanaan buat ramah lingkungan sih biasanya sih di pasar modal ya. Apalagi sekarang
Bursa Efek udah nerbitin indeks Rika Hati. Rika Hati ya. Indeks keberlanjutan. Itu emang isinya kalau nggak salah sih 20 saham lebih ya. Itu emang udah kalau kita bilang blue chip isinya. Blue chipnya yang Betul. punya aspek keberlanjutan. Terus emang sama government itu juga nggak pernah ada case. Terus apa namanya tuh laporan keuangannya juga bagus. Ya, pokoknya sudah terpercaya ya. Asing maupun lokal juga udah pada tahu itu sahamnya gitu. Nah, itulah kalau itu. Dan kita juga Bursa Efek itu juga udah kerjasama sama Sustainability Exchange keluar. Ya. Reputasi juga. Gitu. Dan ada beberapa green bond juga udah terbit kita ke internasional juga. Green bond ya, green bond. Obligasi hijau. Iya, obligasi hijau. Swasta maupun pemerintah. Ya. Juga mereka. Jadi pasar modal berkelanjutan itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi aspek ESG, terutama ketika perusahaan-perusahaan yang ada di bursa ini menjalankan prinsip ESG di operasionalnya. Betul. Jadi ya saya setuju, apalagi kita nantinya juga bisa mengarahkan kepada para mahasiswa atau masyarakat umum bahwa ya ayo kita bicara ESG. Jadi kita mengarahkan bagaimana kita sebagai investor pilihlah yang memang yang perusahaan yang sudah menerapkan tadi ESG itu sampai mendukung bagaimana dari tata kelola ya kan, dari lingkungan dan sosial, sampai nanti juga kita kan bicara jangan sampai kita berdampak pada kita. Misalkan pemotongan hutan dan sebagainya itu tanpa ada regulasi yang jelas, rusak lingkungan, polusi dan sebagainya. Jadi pasti nanti dampaknya ke masyarakat secara luas. Betul. Jadi kita mengarahnya seperti itu sebenarnya saat ini itu. Untuk ya ada prospeknya sih yang benar saham-saham yang berkelanjutan. Sebenarnya saat ini banyak prospeknya. Bahkan harganya itu udah sangat-sangat signifikan naiknya. Kayak saya ambil satu contoh tuh brand namanya. Barito Energy Renewable. Oh, karena dia energi terbarukan ya produknya. Sahamnya itu ya. Dia geothermal ya. Geothermal. Itu sudah hampir 1000% lah. Dari kapan? Tapi selama berapa lama? Itu dari IPO sampai kurang lebih 6 bulan lah. Habis itu baru dia turun lagi. 6 bulan sempat naik 1000%. 10 kali lipat. Betul. Dan itu memang banyak juga itu investor yang nyemplung gitu, yang ikut gitu untuk beli saham itu. Jadi gitu. perusahaan-perusahaan yang menerapkan aspek keberlanjutan yang bagus itu dapat sambutan yang baik juga di investor. Betul, tapi ada juga yang contohnya kurang juga kayak Pertamina geothermal. Awalnya memang lumayan bagus, tapi sekarang juga mengalami penurunan juga gitu. Bukan soal keberlanjutannya berarti kalau itu. Bisnisnya. Bisnis ya, kalau saya ngomong sih bisnisnya sih. Tapi ini menarik Pak Hari. Jadi buat para dosen akademisi ya mungkin kita tantangan bagaimana kita bisa untuk melakukan penelitian pendekatan bagaimana apa sih itu pasar modal berkelanjutan, dampaknya dan sebagainya. Kalau saya dari sisi akademisi. Ya, mereka udah punya aturannya, udah punya regulasinya kan, soal ada laporan keberlanjutan yang selain laporan tahunan. Ya. Betul. Iya. Padahal ini juga dari kerjasamanya situ juga masih sedikit kalau saya lihat dari artikel beberapa penelitian. Ya, mungkin belum masuk ke sana semuanya ya, tapi bahwa tadi Giri mengatakan banyak saham-saham yang dirilis oleh emiten-emiten yang bergerak di sektor yang taat secara ESG, dia ternyata performanya bagus. Kalau saat ini indeks Rikat ini performanya kurang bagus sekarang ini. Saat ini. Kalau dibandingkan 2 tahun yang lalu. Kenapa? Lebih ke aspek perbankan. Sebenarnya sih lebih ke makroekonomi aja. Jadi ekonomi kita ini masih kurang baik lah di mata asing lah. Jadi outflow keluar. Terus prospek ke depan juga masih kurang menarik lah ya. Jadi ini yang jadi tantangan untuk terciptanya pasar modal berkelanjutan ke depan. Iya betul. Sebenarnya sih utamanya sih dari ekonomi kita dulu. Ekonomi kita dulu. Iya. Pemerintah, regulator, otoritas, yang lain-lain perannya bagaimana mestinya? Ya harusnya perannya saling mendukung. Bagaimana kita mencapai keberlanjutan dari sisi pasar modal, sehingga dari regulasi OJK, BI, mungkin juga perguruan tinggi, kampus juga itu juga harus punya peran di dalam mendukung keberlanjutan itu. Dan berinvestasi menjadi kegiatan yang menyenangkan. Bukan judi ya? Bukan judi.
Kalau judi kan gambling. Nah, kemarin kan Pak Presiden bilang menyentuh-nyentuh ke situ. Itu konteksnya aja. Dia udah langsung takut. Kalau judi itu kan kita kan menerka ini hitam atau putih, merah atau putih, 0 atau 1 kan. Tapi kalau itu hanya tebakan yang tanpa ada dasar atau dan data analisis yang ilmiah dan pasar modal itu tentunya memang ya banyak referensi di mana kita punya beberapa analisa yang mudah untuk dilihat memang dari fundamental. Kalau teknik itu kan misalnya teknik kan bagaimana kita membaca grafik dan sebagainya. Kalau fundamental kita bisa lihat dari laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia kan. Kita melihat dari ROA-nya, dari ROI-nya, dari nilai bukunya. Statistik keuangannya itu bisa menunjukkan hal, tapi yang jelas masih perlu edukasi, masih perlu sosialisasi, masih perlu penyebar luasan informasi supaya memang pasar modal Indonesia bisa menjadi sebuah wahana investasi yang baik, berkembang dan berkelanjutan. Oke, thank you Bung Franky, terima thank you Bung Gary, dan teman-teman Sustainers semua. Demikian perbincangan bersama dengan Franky Sorongan dan Gary Putra Edwanto membahas tentang pasar modal berkelanjutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.